Hai sahabat pecinta catur, selamat datang di channel Dr. Scott. Hari ini kami membawa kabar mengejutkan dari Piala Dunia Wanita FIDE 2025 yang berlangsung di Batumi, Georgia. Di sini dengan atmosfer yang penuh ketegangan, sebuah kejutan besar terjadi di putaran kedua. Merwet Kamalidinova, catur muda berusia 19 tahun asal Kazakhstan, berhasil mengalahkan Grandmaster Alexandra Koryachina, sang juara Piala Dunia Wanita 2023 dalam pertandingan yang menggetarkan. Kamalidinova dengan rating 2323 menunjukkan permainan luar biasa yang ekspresif dan penuh taktik dan strategi melawan salah satu pemain terbaik dunia memiliki rating 25233. Langsung saja kita mulai dengan Kamalidinova E4 hijab Cina, E5 kuda F3, kuda C6, gajah B5, kuda F6. Pembuka Spanyol varian Berlin yang dimainkan juga oleh Magnus. Kemudian rokade pendek, kuda ambil pion, benteng E1, kuda ke D6, gajah ditarik ke F1, gajah E7 dan kuda C3. Kuda memilih main aman dengan rokade pendek daripada mendapatkan atau mempertahankan pion 1. Karena kalau jika dia melanjutkan dengan F6 maka D4, kemudian kuda F7 dan kuda D5. Jika rokade maka B4 dan putih mendapat kompensasi pion dengan posisi yang lebih bagus. Kamalidinova melanjutkan dengan D4 dan E4. Pion dikorbankan tapi ditolak oleh Korsnika. Jika kuda ambil pion, kuda ambil kuda, pion ambil kuda, dan kuda ke D5 dengan posisi yang bagus buat putih. Zelenova mengambil pion, kuda ambil kuda, benteng ambil kuda, benteng diusir dengan D5, benteng kembali ke E1, Koskina melanjutkan gajah G4 ngepin kuda, dan C3 untuk mendukung pion D4. Dilanjutkan gajah A5, langkah yang dipertanyaan karena tidak ada ancaman H3, dan di sini baru ke H3 dan A6 rencana B5 tapi dicegah dengan A4. Dia kurang bagus A6 tadi, harusnya gajah 6, benteng E8, harusnya tetap gajah D6 karena gajah F4 dan posisi putih jauh lebih bagus. Langkah menteri ke D7 memungkinkan Zelenova melakukan langkah pertukaran dengan kuda ke E5, kuda ambil kuda, menteri ambil gajah, kuda ke G6. Bukannya gajah F4 mundur, tapi dia melakukan dengan gajah D3. Jelas gajah tidak bisa diambil karena ada ancaman mat. Kemudian menteri ke C6. Kalau Anda melihat video saya sebelumnya, Anda paham tentang teori demarkasi. Pada saat ini peta yang dikuasai oleh putih adalah 14, sedangkan hitam hanya 8. Artinya putih menguasai permainan. Dilanjutkan Zelenova dengan H4, rencana bagus untuk meningkatkan keunggulannya, pun engine lebih memilih langkah A5. Baru Koskina melanjutkan dengan gajah ke D6, jelas ditolak oleh Zelenova dengan memindahkan gajahnya ke D2 dan menteri D7. Kalau menurut engine lebih bagus melakukan pertukaran benteng dengan posisi yang seimbang. Zelenova melanjutkan dengan D3, memungkinkan nanti menteri ambil D5 dan dijaga dengan C6. Langkah bagus lagi gajah F5, menteri C7 dan manuver
menteri yang bagus dengan menteri G4 gajah E7. Jelas gajah mundur ke C2 atau yang lebih bagus lagi adalah ke D3. Kita melanjutkan dengan raja ke A8. Menurut engine yang bagus adalah F5 dengan harapan mengurangi kekuatan dari sepasang gajah dengan kompensasi gajah D6 lebih bagus daripada gajah D2 karena warnanya tidak sepetak dengan pion-pionnya, sedangkan gajah daripada putih sepetak dengan pion-pionnya yang hitam semuanya. Dilanjutkan setelah raja A8, maka sesuai rencana adalah H5, kemudian dijaga dengan kuda ke D8 dan langkah provokasi untuk merusak struktur daripada pion hitam adalah dengan menteri F5 dan terpaksa memajukan pionnya dan menteri mundur ke F3. Raja ke G7, raja ke G2 untuk memberi akses pada benteng melalui lajur H. Terus kita melanjutkan dengan menteri ke D7 dan rencana adalah benteng ke H1, baru F5, pion ambil pion ambil pion, gajah ke G5, lanjutkan kuda ke F6 dan benteng ke H6. Di sini engine melanjutkan gajah ambil kuda dan raja ambil gajah, baru benteng ke A6. Jika benteng ke A8, maka benteng A ke A1, benteng ambil benteng dan benteng ambil benteng, lalu raja ke G7 dan langkah luar biasa adalah gajah ambil pion. Jika pion menteri ambil pion ambil gajah, maka makan dan benteng ambil gajah menang satu pion dengan posisi lebih bagus. Atau jika pion ambil gajah, maka menteri ke H5 dengan serangan yang sangat mematikan dari putih. Cina menjawab dengan benteng ke H8. Pada posisi ini Delanova melakukan suatu langkah yang sangat luar biasa. Siapa itu? Ya, gajah ambil pion F5, menteri ambil gajah, menteri ambil menteri, pion ambil menteri, benteng ambil kuda, gajah E7, benteng ambil pion, raja ke G6 dan gajah ambil gajah, raja ambil benteng. Pada posisi ini Delanova mengorbankan bentengnya untuk ditukar dengan gajah dan dua pion bebas daripada putih di sayap raja. Ini sebagai bekal untuk kemenangan daripada Delanova. Di samping itu raja putih juga aman dari serangan hitam. Kita lihat bagaimana Delanova merealisasikan kemenangannya dengan posisi seperti ini. Ya, dia melanjutkan gajah D6, benteng A6 dan gajah E5. Posisi ini mengingatkan langkah daripada Nur yang dilawan kemarin adalah pemain Indonesia. Silakan dilihat di video saya sebelumnya. Langkah di gajah E5 ini sangat kuat membatasi pergerakan daripada benteng hitam ke A8. Gozina melanjutkan dengan C5, benteng ke E1, lanjutkan benteng ke E8 dan F3, rencana G4. Benteng ke B8 karena di sayap raja tidak bisa mengalami peningkatan, dan G4 sesuai rencana raja ke G7, G6. Dilanjutkan pion ambil pion. Yang bagus sebetulnya adalah F4. Sehingga dengan begini benteng ambil pion skak raja ke G3 dan benteng ke B3. Sebetulnya yang bagus adalah benteng ke A2 dengan harapan bisa mengalami keseimbangan daripada posisinya.
dan dilanjutkan dengan F4, benteng ambil pion, benteng ke B1, dilanjutkan dengan benteng ambil gajah E5 mengembalikan kualitas. Ke benteng skak, raja ke F7, pion ambil benteng dan benteng ke C4 menuju remis. Kita lanjutkan setelah Gosumika memainkan benteng B3, putih melanjutkan raja H4 dan dilanjutkan dengan D4, maka pion ambil pion, benteng ambil pion F3 dan benteng ke B1 karena gajah E5 sudah dijaga oleh pion C4, pion ke B5 karena jika benteng ke E7 maka benteng masuk ke B6. Dilanjutkan pion C ambil B6 impression. Bagus juga pion A4 ini ambil B5 sehingga tidak terjadi pion yang double, tapi dengan adanya pion C ambil B6 ini memungkinkan promosi lebih cepat di petak B8 karena ada dukungan daripada gajah E5. Dilanjutkan benteng E7 dengan ancaman yang sangat nyata adalah benteng H7 skakmat, sehingga otomatis pion dikorbankan ke G5. Dilanjutkan benteng ke B7, raja ke G4, benteng ke F5 dan A5 untuk mendukung pion A6 agar supaya benteng putih bisa lebih aktif lagi. Benteng ambil pion skak, raja ke F4, benteng ke G2, dilanjutkan raja ke E4, benteng ke C2 dan benteng ke G1. Tidak bisa ke F7 karena ancam benteng G7 mendapatkan benteng, sehingga raja ke H6. Dilanjutkan raja ke D5, benteng ke F7 dan raja ke E6, benteng kembali ke B7 lagi. Dilanjutkan D5, benteng ke C5, gajah ke C7, benteng ambil pion dan pion D6 dengan kemungkinan promosi ke D5, D8 sehingga hitam menyerah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk berita catur terkini dari seluruh dunia. Sampai jumpa dengan kejutan lain di pertandingan berikutnya di Piala Dunia Wanita Video.